Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Doni Wasaputro, NIM L200-200-169. Perkenalkan, saya Zaki Anwar Zain dengan NIM L200-200-184. Saya Niko Ilham Pramudia dengan NIM L200-200-252. Selanjutnya saya Rama Reswa Adita Mafaran Muldafar NIM L200-200-264. Dan saya Tegar Danardana Lokananta dengan NIM L200-200-223. Kita masuk ke penerapan nilai-nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang dengan tameng hitam. Yang selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan berlambangkan rantai. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan sila terakhir, sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Kita masuk pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh-contoh penerapannya adalah satu, menerapkan prinsip kerja sebagai ibadah, yaitu kita harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa bekerja merupakan suatu bentuk ibadah kita terhadap Tuhan. Dan yang kedua adalah selalu jujur, menanamkan sikap jujur dalam lingkungan kerja, seperti yang kita tahu dalam semua agama, Tuhan mencintai orang-orang yang jujur. Yang ketiga, saling menghargai antar umat beragama, baik antara sesama rekan kerja di lingkungan kerja masing-masing. Dan yang terakhir, tetap menyempatkan beribadah walaupun sibuk bekerja. Walaupun bekerja merupakan suatu bentuk ibadah, kita harus tetap tidak boleh meninggalkan perintah kewajiban beribadah yang lainnya. Selanjutnya pada sila yang kedua. Untuk sila kedua sendiri, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh penerapannya ada tidak semena-mena terhadap rekan kerja, bawahan, dan customer. Pada dasarnya, kita ini semua sama, dan kita sudah ditanamkan sejak awal, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain, walaupun beda tanggung jawab. Yang kedua, meminta maaf dan saling memaafkan saat terjadi atau melakukan kesalahan. Di saat kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita cepat-cepat sadar diri dan meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan. Lalu ada menolong sesama tanpa harus memandang jabatan. Sejatinya kita ini adalah makhluk sosial, yaitu kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita harus menanamkan sifat menolong. Lalu ada bersikap adil tanpa harus membeda-bedakan antara customer dan rekan kerja. Ini juga salah satu bentuk contoh dari tidak semena-mena terhadap rekan kerja atau bawahan atau dan customer pada poin pertama. Lalu saling berbagi ilmu yang telah didapatkan. Jika kita istilahnya mendapat ilmu yang mungkin lebih daripada orang lain, sebaiknya kita juga berbagi pada sesama. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Poin pertama, saling menghargai satu sama lain dan saling menjaga kerukunan. Sesama manusia kita harus saling menghargai satu sama lain dan juga menjaga kerukunan antar umat beragama, masyarakat, dan yang lainnya. Poin kedua yaitu saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menggapai karir yang diinginkan. Poin ketiga ada saling toleransi dan tidak membedakan antar suku, ras, dan agama.
serta belajar menerima perbedaan yang ada. Kita hidup di negara yang banyak berbeda suku, ras, dan agama, dan kita harus siap untuk menghargai semua suku, ras, agama di Indonesia. Poin keempat yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada beberapa poin pada sila ini. Yang pertama, membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi di setiap kerja atau kantor itu pasti ada sebuah masalah yang mana diperlukan untuk musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Poin yang kedua, berani memberikan usulan dan masukan dalam sebuah diskusi di kantor. Jadi kita sebagai individu yang sekiranya bisa memberikan usulan atau masukan yang bagus bagi kantor, alangkah baiknya kita berani untuk mengusulkan hal tersebut. Poin yang ketiga, menerima pendapat dari rekan kerja dengan ikhlas. Jadi di sini kita tidak boleh keras kepala, karena keras kepala bisa menimbulkan perpecahan di dalam sebuah kantor atau antar rekan kerja. Jadi kita harus menerima pendapat dengan lapang dada dan ikhlas. Poin yang keempat, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Lalu untuk penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sudah menyiapkan 4 contoh untuk menerapkan bidang sila kelima ini. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi sikap keadilan terhadap rekan, atasan maupun bawahan. Menjunjung tinggi sikap keadilan ini luas ranahnya, tapi yang diutamakan itu kita tidak boleh memandang orang membatasi sebuah keadilan itu berdasarkan jabatan yang mereka miliki. Jadi semua harus sama rata karena itu sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contoh kedua yaitu peduli kepada sesama rekan tanpa memandang status jabatan yang disandang. Peduli ini sangatlah penting dalam lingkungan kantor terutama. Tapi yang patut digarisbawahi, kita harus peduli sama rekan itu tidak boleh memandang status jabatan yang disandang, baik itu bawahan maupun atasan. Untuk ketiga, yaitu merekrut karyawan bukan karena kesamaan suku, ras, atau agamanya, tetapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, untuk contoh sila kelima, yaitu seorang pemimpin memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak buahnya. Jangan karena merasa dia sama suku, kita kasih tugas yang lebih ringan, dan dia berbeda suku, dikasih tugas yang berat. Itu sangat mencederai dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu tadi dari presentasi kami mengenai penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Kami harap hasil presentasi kami ini dapat tidak hanya dilakukan oleh kami, tapi juga seluruh rakyat Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya, terutama di bidang ilmu dan profesi. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.